Yang kalah lomba ngaji bakal saya pecat. Pecat? Tapi kan ini cuma lomba ngaji. Hele, tapi kan hadiahnya 1 miliar. Ini juga dalam rangka merayakan Isra Mi'raj di kantor. Aku pasti menang lomba ngaji sih. Dari sekolah, aku dilangganan menang. Permisi, ada yang bisa ngajarin saya ngaji nggak? Jujur aja, saya nggak bisa ngaji dari kecil. Maaf nih, yang kalah lomba kan dipecat. Justru dengan Mas security nggak bisa ngaji, kami berdua aman lah. Iya juga ya. Ngapain juga kita ngajarin? Sial, harus cari guru ngaji yang lain nih. Permisi mas, boleh minta tolong nggak ajarin saya ngaji? Saya bayar deh 100.000. Tapi kan waktu itu kamu aja ngelarang saya ibadah. Hei Gembel, ngapain kamu masuk? Ini area kantor. Maaf, saya ambil air buat ngaji dan sholat. Saya nggak peduli mau buat apa. Yang jelas itu air kantor. Dan artinya kamu maling barang punya kantor. Ya Allah mas, sebegitu pelitnya dengan air. Gimana perasaan mas kalau ibadah terhambat? Be aja sih, orang saya nggak pernah ibadah. Pergi, atau saya teriakin kamu maling. Jujur ya mas, saya ini masih sakit hati dengan perlakuan mas pas waktu itu. Apa sih, Baperan? Saya bayar loh 100.000. Karena niat mas baik, saya bantu. Tapi saya nggak mau dibayar 100.000. Kalau 200? Beliin saya Quran baru, itu aja. Cukup. Akhirnya Gembel itu ngajarin aku ngaji. Selain ngebilin Quran, aku juga ngizinin dia ngambil air wudhu di halaman kantor. Sugeng enjing kabean, sudah siap lomba ngaji? Yang menang dapat 1 miliar dan yang kalah bakal bisa. Udah siap buat dipecat. Mungkin kalian bingung, yang kalah kenapa harus dipecat? Alasannya simpel. Nggak bisa ngaji artinya nggak religius. Nggak religius artinya bukan orang baik. Dan saya mau semua karyawan saya orang baik. Paham? Paham banget dong. Giliran pertama Mas Arga. Yang gampang-gampang aja deh. Lanjutin surat. Semoga dapet yang pendek. Ini tuh surat Al-Fatihah, surat yang pendek. Gampang kok dihapalinnya. Please, Al-Fatihah. Mas Arga, surat Al-Baqarah. Tapi kalau kamu dapat surat Al-Baqarah, kelar hidup lu. Ya Allah, apa ini karmaku? Ini uang buat kamu, tapi gantiin saya jadi CEO. Bu, saya kan cuma lulusan SMP. Auranya biru. Dia memang baik dari awal kerja di sini. Ngopi dulu, Bu. Biar rileks. Hele, ini orang jaluk loh. Tapi suwun. Dia kerja dengan tulus tanpa minta imbalan lebih. Sekarang gantian, kamu yang bakal jadi CEO. Selamat bekerja, Pak Bos. Aura, kamu jauh-jauh ngerantau cuma buat jadi OB? Bingo, ini alasan aku nyamar jadi OB. Mama, Aura udah gak ada uang lagi buat bertahan di ibu kota. Kan mama udah bilang, pulang kampung aja. Enggak, nanti malah dinikahin sama cowok gak jelas. Kalau udah dipancing sedih gini, biasanya mama bakal cari tahu tentang aku sampai dapet. Mending kamu resign sekarang. Minta sama bos kamu Jo ini. Iya, Pak Jo. Bentar, kok Mama tahu namanya Jo? Emangnya mama bodoh? Mama sengaja nyuruh Jo kerja di sini jadi OB buat pantau kamu. Setiap bulan, mama selalu dapat laporan dari dia tentang kamu. Setelah kamu ngeluh gak ada uang, mama langsung inisiatif buat ngajak kamu pulang. Orang nggak bermaksud berbohong. Kamu pasti capek kan? Kerja sendiri tanpa bantuan mama? Mama datang ke sini justru bangga karena kamu udah jadi CEO PT Papa pulang cepat demi mama. Maafin Aura udah bohong, Ma. Enggak apa-apa. Kamu pasti punya alasan sendiri buat itu. Ambil ini dan jauhin anak saya. Kebalik. Harusnya Anda yang ambil ini dan jauhin pacar saya. Nggak sopan. Saya ini orang tuanya Jo. Orang tua macam apa yang jadiin anaknya investasi? Aura merah, warna orang jahat, udah kuduga. Pacarku tertekan punya ibu kayak dia. Bahkan selama kami pacaran, aku selalu disembunyiin. Jo, siapa dia? Oh, orang lewat mah. Kebetulan barengan jalannya. Oh, kirain. Kamu jangan pacaran dulu ya. Nanti harta kamu habis, dimakan sama cewek-cewek matre. Selama ini,
Ju dilarang deket dengan cewek manapun. Cuma karena pikiran jahatnya sendiri. Sayang, ada 100 nggak buat beli bensin? Bukannya kemarin baru gajian ya? Iya sih, tapi mama minta semua uangnya ditransfer ke rekening mama. Katanya, biar dia yang ngatur. Selain dikekang, pacarku juga nggak punya privasi bahkan untuk dompetnya sendiri. Sayang, kamu nggak makan siang bareng tim kamu? Aku bawa bekal nasi kecapku sayang. Uang makan siang dari gaji aku tabung. Soalnya mama minta rumah baru. Berbakti sama orang tua itu boleh, tapi jangan sampai nyiksa diri dong. Kata mama aku harus balas budi. Soalnya aku udah dilahirin dan besarin. Ngelahirin dan ngebesarin anak itu tanggung jawab, tapi bukan berarti buat investasi balas budi. Kamu gak usah ikut campur cara parenting saya. Saya cuma mau anak saya itu terarah. Terarah sama terkekang, itu beda ya Bu? Cewek kurang ajar. Lihat aja kamu, saya bakal bikin kamu menyesal. Halo Jo, kamu kesini ya? Mama mau ngomong. Kenapa mah? Kamu sekantor kan sama dia? Kamu kan manajer, pecat dia. Mama gak suka. Maaf mah, tapi aku nggak bisa. Kamu lebih belain Cegil ini daripada Mama. Tapi yang mama bilang Cegil itu bos aku mah. Apa? Betul, saya ini bosnya anak kamu. Bahkan saya juga yang jadi investor terbesar usaha baru kamu. Sayang, kasih itu ke mama kamu ya. Aku mau invest buat usaha kecil mereka. Siapa tahu bisa bantu. Ya ampun, makasih banyak ya sayang. Semoga aku bisa cepat balas semua kebaikan kamu. Kalau ibu masih pengen usaha cateringnya saya support, please bebasin Jo biar dia mandiri. Oke. Saya nggak akan ikut campur soal uang dan kerjaan anak saya lagi. Puas kamu? Satu lagi mah, restuin kami. Iya, dia kaya, jadi boleh. Udah lega kan kamu? Udah, terima kasih ya sayang. Semoga setelah ini gengsinya mama hilang. Jadi, dia bisa tulus terima kamu apa adanya. Kalau itu kamu usahain dong. Siap. Tuh, matanya udah perih. Tolong! Aku nggak bisa lihat warna aura lagi karena ada yang rusak mataku. Untungnya, aku punya sahabat yang juga seorang dokter. Alhamdulillah kamu nggak sampai buta. Tapi coba lihat sekeliling. Ada yang beda nggak? Oh, kok warna aura kamu memudar? Yang bener aja kamu. Karena Ruby sejak awal tahu aku bisa lihat warna aura. Minum dulu obatnya. Oh ya, kamu bener nggak ingat siapa yang ngelakuin ini ke kamu? Enggak, soalnya tadi aku cuma piknik berdua sama Ayang. Kamu tiduran pakai ini dulu ya kalau panas. Aku mau ke mobil ambil payung. Sebenarnya dia ngasih aku kacamata hitam itu buat aku pakai. Dan aku nggak sadar kalau ketiduran sambil nunggu dia balik. Kamu nggak curiga kalau sebenarnya dia yang bikin mata kamu sakit? Ya nggak mungkin lah, pacar aku itu sayang banget sama aku. Aura sayang, kamu nggak apa-apa? Udah minum obat? Nah, tuh lihat, dia aja sampai khawatir gitu. Mana mungkin dia pelakunya? Iya deh, aku percaya. Kalian kan kapal paling bucin. Udah, aku bikinin kamu obat lagi ya. Pasti dia curigain aku lagi ya? Yaudah deh, aku bantuin dia bikin obat. Lah, ngapain? Ya biar dia nggak curiga lagi sama aku dong. Ada-ada aja. Untung aku percaya mereka berdua. Ya, walaupun auranya nggak kelihatan. Loh, ini kan obatnya Ruby. Mau bikinin aku obat, kok obatnya nggak dibawa sih? Hah? Racun mata? Ini kan obat yang tadi aku minum. Aku harus tanya Ruby. Bentar, kok pacarku peluk-peluk sahabatku sih? Jadi obat yang kamu bikin ini bikin mata dia makin parah. Bener banget sayang. Obat ini obat yang sama dengan bubuk putih yang kamu masukkan ke mata dia pas di taman. Dan selama pemeriksaan, aku udah pastikan kesehatan mata Aura pelan-pelan berkurang. Ih, pinter banget sih selingkuhanku yang dokter ini. Jadi alasan mereka ngelakuin semuanya karena mereka selingkuh. Terus kalau matanya makin rusak, berarti dia nggak akan bisa lagi baca aura kita kan? Bukan cuma nggak bisa baca aura lagi, tapi dia nggak akan bisa lihat sama sekali. Berarti dia bakal Iya, aku bakal buta. Itu kan yang kalian mau? Auranya merah. Mbak Aura ya? Sini tasnya. Salah orang, Mas. Jadi laundry nggak? Bentar lagi saya tutup nih. Hele, bajuku udah habis lagi. Nggak mungkin aku nggak laundry. Tapi aku nggak percaya sama driver ini. Stop. Nih Mas, sebenarnya saya Aura. Bilang dong dari tadi. Ah, buang-buang waktu aja. Mas, baju saya udah beres belum ya? Baju apa?
Orang mbak aja nggak ada nyuci saya. Apa? Udah kuduga, ojol itu nggak beres. Mana baju favoritku ada di situ lagi. Bos, ini laporannya. Helele, gue kan kelaminnya Nyong. Hah? Saya nggak bisa bahasa Mandarin, bos. Di mana kamu dapat baju itu? Bos suka baju saya. Saya beli di sini, bos. Baju thrift berkualitas. Helele, ini kan bajuku semua. Ojol sialan. Aku pun nyari-nyari ojol sampai dapat orang itu lagi. Mbak Aura ya? Ini helmnya mbak. Lihat aja, aku balas kamu. Sampai. Pembayarnya cash ya? Aduh, saya nggak ada cash. Ikut ke dalam dulu ya, Mas. Kok saya dibawa ke kamar? Apa-apaan ini? Mbak orang gede yang suka video sama ojol ya? Aku ajar kamu. Saya salah apa? Halah, kamu jual-jualin baju saya kan? Hah? Enggak kok. Orang bajunya saya kasih ke laundry. Cek aja di histori aplikasi. Bener juga sih. Apa tukang laundry itu ya pelakunya? Dia mulai percaya. Waktunya manggil teman-temanku ke sini. Auranya merah. Kak Aura merhatiin aku. Kamu pengen aku habisin Kak Aura? Lele, Nyong harap dicelakai guys. Dari awal, aku udah gak nyaman dengan kedatangan bocah itu. Helele, sama nih. Dia Clara, adik baru kamu. Wah papa, kok tiba-tiba Aura punya adik baru sih? Mama kan udah ditanam. Sebenarnya dia anak angkat sahabat papa. Tapi tiba-tiba, sahabat papa meninggal secara misterius. Meninggal secara misterius. Gawat, dia ngeluarin gunting. Papa pulang. Ini deh, Tenang apa? Teman-teman. dan bocah kayak orang ngerti pak. Kayak bocah, atau Aura abang. Auranya mau jahat. Terus bocahnya ngomong, harap nyalakain Nyong. Karo ngetuk gunting pak. Gunting, Kok bapak sok gitu sih? kamu harus dengerin ini. Papa punya laporan dari kepolisian soal penyebab kematian sahabat papa. Coba kamu dengerin. Burhan Parlasari umur 69 tahun. Penyebab kematian tusukan gunting sebanyak 69 kali. Rasa lama nih pak. Pelakunya ya bocah kie. Apa? Kak Aura, kalian ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Jawa, nah. Papa sama Kak Aura lagi ngomongin masalah pekerjaan. Enggak teno kae. Bapak Arab lapor polisi. Kamu ngerti bahasa Jawa? Pas banget. Tadi Kak Aura sama Papa ngomong apa ya? Mereka tahu kamu yang habisin bapak. Oh gitu. Apa bahasa Jawanya aku habisin kamu? Ngapain sih bisik-bisik sama boneka terus? Boneka itu nggak bisa ngomong. Bisa kok. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan tahu Kak Aura sama Papa angkat bakal laporin aku ke polisi. Kok panik? Dia juga ngajarin aku bahasa Jawa. Tak partenik gue.